Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Kita berjumpa kembali pada kesempatan kali ini. Bagaimana kabar kalian setelah menikmati liburan akhir semester? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik, keadaan sehat ya. Kita mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah SWT, selalu diberi kesehatan, terhindar dari COVID-19. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan memulai pembelajaran di semester 2. Perlu Bapak ingatkan bahwa pembelajaran di semester 2 ini perlu kalian ikuti dengan baik, mengingat pengalaman kemarin ketika pembelajaran di semester 1 masih ada banyak teman-teman kalian di antara kalian yang tidak mengikuti pembelajaran dengan baik, tidak menyelesaikan tugas dengan baik, sehingga ketika pengolahan nilai rapot itu nilainya masih di bawah KKM, sehingga terpaksa harus mengikuti kegiatan remedial maupun susulan. Nah, oleh karena itu, karena semester 2 ini nanti akan menjadi penentuan bagi kalian yang kelas 9 itu untuk kelulusan. Oleh karena itu, Bapak harapkan kalian bisa mengikuti kegiatan pembelajarannya dengan jauh lebih baik dibanding pembelajaran di semester 1. Baik, untuk bagian bab yang pertama di semester 2 ini kita akan melanjutkan materi dari semester 1, yaitu kita akan masuk di bab 4, kekongruenan dan kesebangunan. Nah, di bab 4 ini nanti kita akan membahas 4 hal ya. Yang pertama adalah kekongruenan bangun datar, kemudian yang kedua adalah kekongruenan segitiga, berikutnya adalah kesebangunan bangun datar, dan yang terakhir adalah kesebangunan segitiga. Baik, kita mulai dari materi yang pertama, yaitu kekongruenan bangun datar. Pada pertemuan kali ini, nanti setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, diharapkan kalian bisa membedakan dua benda atau dua bangun itu kongruen atau tidak. Sehingga di sana kalian diharapkan juga bisa menemukan atau menyebutkan ciri-ciri dari dua benda yang kongruen. Selanjutnya nanti juga di bagian akhir kalian diharapkan mampu untuk menentukan besar sudut atau panjang sisi dari salah satu dari dua benda yang kongruen. Oke, untuk mencapai tujuan itu silahkan disimak penjelasan berikut ini. Kegiatan pertama, mengidentifikasi dua benda kongruen atau tidak. Ya, perhatikan di layar akan tampil masing-masing sepasang benda. Ini yang pertama ya. Ada dua mobil, ada gambar dua mobil warna hijau. Menurut kalian, dua mobil ini kongruen atau tidak ya? Ya, dua gambar mobil ini adalah kongruen. Kemudian yang ini, ada lagi dua gambar mobil. Yang pertama adalah mobil bak, yang kedua adalah bis. Apakah kedua gambar ini kongruen? Ya, kedua gambar ini tidak kongruen. Coba sekali lagi kalian perhatikan, kalian teliti. Gambar yang sebelah kiri itu disebut sebagai dua gambar mobil yang kongruen. Sedangkan gambar yang di sebelah kanan itu adalah contoh dari dua gambar mobil yang tidak kongruen. Apakah kalian bisa membedakan mana yang kongruen atau yang tidak kongruen? Oke. Kalian sudah bisa menemukan ciri-ciri dari benda yang kongruen dan tidak kongruen melihat dari dua contoh ini? Mudah-mudahan sudah ya. Oke. Ini adalah
beberapa contoh gambar yang kongruen dan tidak kongruen. Gambar pertama ini adalah gambar dua kursi yang kongruen. Kalau yang ini gambar dua kursi yang tidak kongruen. Ya, berikutnya ini adalah gambar pensil yang kongruen, betul. Yang ini adalah gambar dua pensil yang tidak kongruen. Oke, semakin jelas ya sekarang ya, mana benda yang kongruen dan mana yang tidak kongruen. Menurut kalian, mengapa dua benda itu dapat dikatakan kongruen? Nah, secara gampang kita bisa mengatakan bahwa dua benda dapat dikatakan kongruen jika memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Kalau warna itu tidak mempengaruhi kekongruenan ya. Jadi kekongruenan itu dipengaruhi oleh bentuk dan ukuran. Bentuk dan ukuran dua benda itu harus sama, sehingga kita bisa sebut kedua benda yang demikian adalah benda yang kongruen. Nah, secara matematis, syarat dari kekongruenan bangun, terutama dalam bangun datar segi banyak, itu ada dua. Yang pertama adalah sudut-sudut yang bersesuaian pada kedua bangun itu harus sama besar. Nah, sudut-sudut ini nanti yang akan menentukan bentuknya ya, bentuk dari bangun tersebut. Sehingga kalau sudut-sudut yang bersesuaiannya sama besar, berarti bentuk dari bangun tersebut juga pasti sama. Nah, syarat keduanya adalah panjang sisi-sisi yang bersesuaian pada kedua bangun harus sama panjang. Nah, panjang sisi ini akan menentukan ukuran dari kedua bangun tersebut. Jadi tadi disebutkan dua bangun yang kongruen adalah yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Jadi bentuk itu ditentukan cirinya dari sudut, dan ukuran itu dari panjang sisi. Jadi kalau dua bangun mempunyai sudut-sudut dan panjang sisi yang bersesuaian sama, berarti kedua bangun itu adalah kongruen. Simbol untuk kekongruenan seperti ini. Ini adalah simbol kekongruenan. Kemudian bagaimana kita bisa mendapatkan dua bangun yang kongruen? Ya, kita bisa mendapatkan dua bangun kongruen itu paling tidak dengan dua cara ya. Yang pertama adalah dengan cara menggeser atau translasi. Masih ingat ya translasi? Translasi ini adalah materi di semester 1. Kita bisa menggeser atau mentranslasikan sebuah bangun dari satu posisi ke posisi berikutnya, maka bangun asal dengan bayangannya itu adalah dua bangun yang kongruen. Karena sifat dari translasi atau geseran itu tidak mengubah bentuk dan ukuran dari bangun. Translasi hanya mengubah posisi letak ya. Kemudian yang kedua, kita juga bisa mendapatkan bangun yang kongruen adalah dengan cara memutar atau rotasi. Kalau sebuah bangun kita putar atau kita rotasikan, maka kita akan mendapatkan bangun asal dengan bayangannya itu adalah dua bangun yang kongruen. Kalian juga tahu kalau rotasi atau perputaran itu tidak mengubah bentuk dan ukuran bangun. Oke, kita lanjut ya. Ini adalah sebuah contoh persegi panjang ABCD ya. Persegi panjang ini akan kita geser ke sebelah kanan. Iya. Sehingga hasil geserannya itu diberi nama, misalnya di sini adalah EFGH. Nah, kalian bisa lihat bahwa antara bangun ABCD dengan EFGH itu merupakan dua bangun yang kongruen, karena tadi hanya kita geser ya, kita geser sehingga ukuran dan bentuknya tidak berubah. Perhatikan cara penulisan ABCD kongruen dengan EFGH, ditulis seperti ini. Dibacanya ABCD kongruen dengan EFGH. Oke, berikutnya. Ini adalah sebuah bangun ABCD kemudian dirotasikan atau diputar.
arah sini ya, sehingga menjadi bangun A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Nah, perhatikan bangun ABCD dengan bangun A aksen, B aksen, C aksen itu tidak berbeda bentuk dan ukuran karena tadi hanya diputar ya. Ya, berarti kedua bangun ini adalah bangun yang kongruen. Perhatikan cara penulisannya. ABCD kongruen dengan A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Oke, ini adalah contoh soal yang pertama. Bangun ABCD dan KLMN kongruen. Sudah diketahui kongruen ya. Sebutkan sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian. Ya, antara ABCD dengan KLMN, karena ini kongruen, pasti adalah hasil dari salah satu apa? Yang tadi ya, antara translasi atau putaran rotasi. Nah, menurut kalian ini adalah hasil apa? Translasi atau rotasi? Iya, betul, hasil rotasi ya. Perhatikan kenapa kita harus tahu itu adalah hasil translasi atau rotasi. Karena di sini kita akan menentukan sudut-sudut dan sisi-sisi yang bersesuaian. Sehingga kalian harus bayangkan bahwa bangun ABCD ini diputar menjadi bangun KLMN. Nah, sehingga titik A yang ada di sini, ini dia akan setelah diputar, dia akan berpindah menjadi atau menempati titik M. Kemudian titik B itu setelah diputar atau dirotasikan, dia akan menempati titik N di sini ya. Jadi bayangan A itu adalah M, bayangan B ini adalah N, kemudian bayangan D itu adalah L, kemudian bayangan C itu adalah K. Oke ya, itu patokannya ya. Sehingga kita bisa sebutkan sisi yang sama panjang mana. AB akan sama panjang dengan, iya betul, MN. AB sama panjang dengan MN. Berikutnya BC. BC itu ini. Berarti dia mengikuti B tadi berpindah ke N, C tadi berpindah ke K. Berarti BC itu bayangannya adalah KN. Iya, atau NK ya, KN atau NK. Berikutnya CD. CD itu yang ini. C tadi berpindah atau bayangannya adalah K, D bayangannya adalah L. Berarti DC bayangannya adalah KL. Oke, ini sama. Terakhir DA, D-nya itu berpindah jadi L, A-nya berpindah jadi M. Jadi DA sama dengan LM atau ML ya. Oke, kemudian sudut-sudutnya tadi sudah disebutkan, sudut A itu menempati sudut M. Jadi sudut ABC berarti sudut ini ya, sudut B ya. Sudut B tadi menempati sudut N. Kita sebutkan menggunakan 3 huruf berarti MNK atau KNM. Ya, MNK. Ini ya sudutnya ya. Ini sama. Berikutnya BCD berarti sudut ini. Dia akan menempati C tadi berpindah atau bayangannya adalah K, berarti dia akan menempati di sini. Jadi kita namakan NKL. Sudut NKL, perhatikan diberi bintang 2. Kemudian CDA itu akan menempati D tadi berpindah menempati L, berarti KLM. Iya betul, ini ya dikasih tanda hashtag. Kemudian DAB ini berarti dia akan berpindah menempati titik M, titik sudut M, berarti DAB sama dengan LM. Oke, demikian contoh yang pertama tentang bagaimana menentukan sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian atau. Baik, kita lanjutkan contoh soal yang kedua. Di tampilan contoh soal kedua ini ada 2 bangun warna ungu dengan warna hijau. Pertanyaannya adalah apakah bangun ABCD dan EFG itu kongruen? Kalau iya, berikan alasanmu. Kalau tidak, coba berikan alasanmu.
Nah, di sini kalian diminta untuk menyelidiki atau meneliti apakah kedua bangun ini kongruen atau tidak. Nah, oleh karena kita harus menyelidiki, berarti kita harus menunjukkan apakah kedua bangun ini memenuhi syarat kekongruenan atau tidak. Syaratnya apa? Tadi di bagian awal sudah kita pelajari ya, bahwa dua bangun itu kongruen memiliki dua syarat. Yang pertama adalah, ya betul, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kemudian syarat keduanya adalah, iya, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Atau dibalik juga boleh, sisi dulu baru sudut. Urutannya tidak mempengaruhi hasilnya ya. Oke, berarti di sini kita harus selidiki dulu apakah panjang sisi pada kedua bangun ini yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Oke, kita lihat dari sisi lebih dahulu. Perhatikan di bangun sebelah kiri yang warna ungu, panjang sisinya masing-masing adalah 5 cm. Oke, yang sebelah kanan kalian perhatikan, di situ sudah ditunjukkan bahwa panjang sisinya juga 5 cm. Artinya panjang sisi dari kedua bangun ini yang bersesuaian adalah sama panjang, karena semuanya memiliki panjang 5 cm. Berarti syarat yang pertama tentang sisi terpenuhi. Kemudian kita tinggal cek untuk syarat keduanya. Syarat keduanya adalah apakah kedua sudut-sudut yang bersesuaian pada kedua bangun ini sama besar atau tidak. Oke, kalau kita perhatikan bentuk bangun yang sebelah kiri ini adalah bangun bujur sangkar atau persegi ya, bujur sangkar atau persegi. Sedangkan bangun yang sebelah kiri ini adalah bangun belah ketupat. Perhatikan sudutnya. Ini masing-masing sudut A ini adalah siku-siku atau 90 derajat ya. B juga siku-siku atau 90 derajat. Demikian juga dengan C dan D-nya. Bandingkan dengan bangun yang kedua. Perhatikan di sini ada sudut ini, ada sudut ini. Jadi ada dua macam sudut ya. Yang kiri dan kanan ini sama besar. Kemudian yang atas dengan bawah itu juga sama besar. Apakah ini merupakan sudut siku-siku? Iya, bukan ya. Ini adalah sudut tumpul atau sudut yang lebih dari 90 derajat. Sedangkan yang ini, atas dan bawah, apakah ini siku-siku? Tidak juga. Ini adalah sudut lancip, berarti kurang dari 90 derajat. Berarti kesimpulannya apa? Iya, sudut A sama dengan sudut B sama dengan sudut C sama dengan sudut D 90 derajat. Sedangkan sudut E sama dengan sudut G kurang dari 90, lancip ya. Kemudian sudut F sama dengan sudut H lebih dari 90 atau sudut tumpul. Jadi syarat keduanya tidak terpenuhi. Kesimpulannya apa? Iya, kedua bangun ini tidak kongruen. Oke ya, jelas ya. Kita lanjut ke contoh yang ketiga. Perhatikan gambar di samping kiri ya. Ada bangun trapesium ABCD dengan trapesium WXYZ. Kedua trapesium pada gambar ini saling kongruen. Gambar atas ABCD dengan gambar bawahnya WXYZ itu kongruen. Kalau dia kongruen berarti dia memenuhi dua syarat kekongruenan. Pertanyaannya, tentukan pernyataan berikut ini benar atau salah, kemudian jelaskan. Oke, kita harus ingat syarat kekongruenan tadi ada dua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Sebelum kita melangkah lebih jauh, coba kalian perhatikan terlebih dahulu bangun ABCD dengan WXYZ ini diperoleh dengan cara apa? Translasi atau rotasi? Iya betul, rotasi ya. Perhatikan posisinya, dia adalah hasil dari rotasi. Oke, kalau begitu kalian harus perhatikan titik A berpindah ke mana, titik B berpindah ke mana, titik C dan titik D berpindah ke mana.
Oke, sudah. Kita tinggal menjawab kalau sudah. Oke, pertanyaan yang pertama atau pertanyaan A. Besar sudut Z sama dengan 140 derajat. Ini adalah sudut Z. Kira-kira sudut Z ini adalah hasil rotasi dari titik apa di sini? Iya, betul ya, titik B ya. Titik B dirotasi atau diputar, dia akan menempati titik Z. Berarti sudut Z itu sama dengan sudut B. Sudut B berapa? 140 derajat. Berarti sudut Z juga 140 derajat. Artinya pertanyaan yang A ini benar atau salah? Iya, benar ya. Benar, sudut Z 140 derajat karena bersesuaian dengan sudut B. Hasil rotasi tadi ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, B. Sisi BZ sama dengan sisi CB. BZ itu ini, CB itu ini. Kalau dilihat dari gambarnya kira-kira betul atau salah? Iya, betul ya. Sisi BZ sama dengan sisi CB. Kemudian yang ketiga, terakhir, keliling ABCD sama dengan keliling WXYZ. Keliling itu adalah sisi-sisinya dijumlahkan. Jadi karena ABCD dengan WXYZ itu adalah kongruen, tadi disebutkan di soalnya ya, kongruen, berarti panjang sisinya yang bersesuaian adalah sama. Berarti kalau semua sisi ABCD dijumlahkan, apakah sama dengan semua sisi WXYZ yang dijumlahkan? Iya, betul, sama ya, sama. Berarti keliling ABCD sama dengan keliling WXYZ. Baik, demikian anak-anak materi pelajaran pada kali ini. Mudah-mudahan bisa kalian pahami dengan baik. Bagi kalian yang masih merasa belum jelas, kalian bisa ulangi lagi untuk menyaksikan video ini, sehingga kalian bisa mendapat pemahaman yang baik tentang materi ini. Karena materi ini menjadi dasar untuk melanjutkan materi berikutnya di pertemuan selanjutnya tentang kekongruenan pada segitiga. Baik, kita akhiri pertemuan kali ini. Silahkan kalian berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Patuhi protokol COVID ya. Terima kasih.